its first nuclear test in Pokhran, codenamed Operation Smiling Buddha. With this, India had entered the League of Nations with nuclear capabilities. Nah, pertanyaannya, Meros, apakah ya senjata nuklir yang dimiliki India ini akan berbahaya bagi Indonesia? Dan apakah Indonesia kelak akan menyerah? Halo Merdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan bagi Merdos yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan keluar. Dan bagi para pejuang nafkah, semangat, semoga dilancarkan urusannya dan diluaskan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Merdos, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait senjata nuklir yang dimiliki oleh India. Kita akan coba bahas terkait bagaimana sih sejarahnya senjata nuklir India ini bisa berkembang dan apa sih alasan utamanya India memiliki senjata nuklir dan kira-kira apakah itu berbahaya bagi Indonesia dan kenapa Indonesia tidak mengembangkan senjata nuklir juga. Yuk, tanpa panjang lebar ikuti video saya berikut. Pengembangan awal senjata nuklir yang dimiliki oleh India itu terjadi Merdos pada tahun 1940 ya, di bawah kepemimpinan Dr. Homi J. Bhabha Merdos, yang sering disebut sebagai Bapak nuklir India Merdos. Dan beliaulah yang sering disebut sebagai orang yang memperakasai dari senjata nuklir India ini, dan akhirnya program uji coba senjata nuklir tersebut dilakukan pada tahun 1974 dengan nama sandi Smiling Buddha ataupun Buddha yang tersenyum, tepatnya pada tanggal 18 Mei 1974 Merdos. Dan ujian ini dilakukan ataupun uji coba ini dilakukan di Pokhran yang ada di Rajasthan. Saya pernah ke sana Merdos, yang mana memang daerah sana luas sekali dengan padang pasir sehingga sangat cocok untuk dilakukan yang namanya uji coba nuklir Merdos. Dan ini menandai bahwasannya India masuk sebagai negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Kita tahu Merdos, di dunia ini negara-negara majulah yang rata-rata memiliki senjata nuklir seperti Amerika Serikat, Perancis, Rusia, China, dan ini adalah salah satu negara berkembang yaitu Merdos India Merdos. Dan uji coba tersebut oleh India itu digambarkan sebagai ledakan nuklir yang damai. Tetapi hal ini menunjukkan bahwasannya kemampuan India untuk mengembangkan senjata nuklir itu sendiri Merdos. Dan setelah melalui gap yang cukup lama beberapa tahun, akhirnya India semakin mempertegas kemampuannya dengan melakukan uji coba nuklir kedua pada tahun 1998 Merdos. Dan uji coba ini dilakukan tepatnya pada bulan Mei 1998 dengan nama Operasi Sakti Operasi Sakti. Dan uji coba ini menyangkut perangkat yang bernama fisi dan juga termonuklir yang dilakukan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee. Dan uji coba ini Merdos menyebabkan India terkena sanksi internasional, tetapi di satu sisi ini juga memperkuat ataupun mempertegas status India sebagai negara dengan status memiliki senjata nuklir. Dan kalau Merdos mungkin penasaran bagaimana sih India itu akan menggunakan senjata nuklirnya, India mengenal yaitu ada dua prinsip. Yang pertama, non-first use, ataupun sebagai negara yang tidak akan menggunakan senjata nuklir pertama kali untuk ditembakkan kepada musuhnya, alias mereka hanya akan menggunakan senjata nuklir mereka setelah musuh mereka menembakkan senjata nuklir itu pertama kali ke negara mereka. Dan prinsip yang kedua adalah India menggunakan yaitu credible minimum deterrence ataupun pencegah minimum yang kredibel. Artinya apa? India tidak akan menggunakan senjata nuklir yang berlebihan untuk menyerang musuhnya, tetapi menggunakan senjata nuklir yang seminimal ataupun secukupnya saja Merdos. Dan kalau kita berbicara terkait bagaimana sih status kepemilikan senjata nuklir India saat ini, mereka memiliki hulu ledak kurang lebih 172 hulu ledak nuklir, yang mana pada saat ini dari beberapa research itu bahkan disampaikan melebihi dari yang namanya Pakistan. Dan India sudah mengembangkan kemampuan triad nuklir. Maksudnya apa? India dapat menembakkan senjata ataupun rudal nuklir mereka melalui 3 cara, yaitu pertama melalui darat,
ya. Dan yang kedua, Medos, melalui yang namanya udara, yaitu pesawat terbang yang mereka miliki, dan melalui laut ataupun melalui yang namanya kapal selam yang mereka miliki. Sehingga ini sudah memiliki kemampuan yang komplit dan bisa dikatakan cukup berbahaya ya untuk menyerang sebuah negara. Karena efek dari senjata nuklir itu, Medos mungkin sudah tahu bagaimana dengan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pertanyaannya adalah kenapa India mengembangkan senjata nuklir ini, Medos? Yuk ikuti terus video ini. Dalam ilmu hubungan internasional, tentu setiap negara itu tidak sembarangan dalam mengembangkan senjata nuklir. Tentu ada suatu penyebab yang menjadikan mereka, ya, ataupun alasan-alasan yang menjadikan mereka ingin mengembangkan senjata nuklir. Dalam konteks India, Medos, ya, yang pertama, India memiliki alasan ya itu sebagai wujud ya dari perlindungan terhadap yang namanya keamanan nasional mereka. Kita tahu, Medos, secara regional India yang menghadapi tantangan yang signifikan ya dari negara-negara tetangganya, terkhusus yaitu Pakistan dan juga China, Medos. Dan kita tahu perang India dan China itu pernah terjadi di tahun 1962 di perbatasan ya yang ada di kedua negara, baik itu yang ada di Arunachal Pradesh termasuk juga yang ada di Aksai Chin ataupun juga di Jammu Kashmir, Medos. Dan ini, Medos, semakin membuat kompleks ya ketika tidak hanya China tetapi juga, mohon maaf, musuh bebuyutannya yaitu Pakistan, Medos, ya juga ya berkonflik dengan negara ini. Dan hal inilah yang menjadikan ya suatu alasan yang kedua, yaitu, Medos, persaingan nuklir. Kita tahu dua negara ini yaitu China dan juga yaitu Pakistan, mereka sama-sama bekerja sama dan menjadi musuh dari India itu sendiri ya. Dan China sudah lebih dulu melakukan yang namanya uji coba senjata nuklir pada tahun 1964, dan inilah yang membuat India harus mengejar di tahun 1974 yang melakukan tes uji coba nuklir agar membuat negara mereka itu benar-benar untuk bisa menjaga keseimbangan kekuatan antara mereka dengan China dan juga antara mereka dengan yang namanya Pakistan, Medos. Nah, alasan yang ketiga, Medos, ya, alasan yang kedua adalah otonomi strategis ya. Otonomi strategis ini ibarat seperti bebas aktif ya, Medos, ya, di mana India dengan memiliki senjata nuklir ini bertujuan ya menjadikan negaranya sebagai kekuatan yang berdaulat, Medos, dan juga independen, bebas dari ketergantungan kepada negara lain ya dari aspek keamanannya. Jadi dari segi keamanan mereka tidak bergantung dengan negara-negara lain. Dan dengan mengembangkan senjata nuklir ini, Medos, ya, mereka mengharapkan untuk mencapai otonomi yang strategis dan juga menghalangi upaya-upaya dari negara agresor. Nah, yang ketiga, Medos, ya, alasan kenapa India memiliki senjata nuklir yaitu ambisi teknologi dan ambisi sains, Medos, ya. Nah, mereka ya ingin menjadikan negara ini ya sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kemajuan dari segi sains dan juga teknologi, serta juga, Medos, dari segi tentu saja ilmu pengetahuan daripada negara-negara lain termasuk di regional mereka, Medos. Dan yang keempat, ya, kenapa alasan India itu mengembangkan senjata nuklir, Medos, ya, ini adalah sebagai pertimbangan politik dan diplomatik ya. Kita tahu dengan uji coba keberhasilan India ya pada tahun 1974, 1998 melalui uji coba nuklirnya, ini semakin menegaskan ya bahwasannya mereka memiliki kemampuan yang tidak sembarangan di panggung global ataupun di panggung internasional. Dan ini mendemonstrasikan mereka bahwasannya mereka ingin mendapatkan pengakuan serta pengaruh secara internasional. Dan juga, Medos, dari aspek gitu ya, dari aspek faktor domestik ini juga menjadi faktor ya. Dengan sebuah negara memiliki kemampuan senjata nuklir, misalnya saja katakanlah Indonesia gitu ya. Nah, layaknya India memiliki yaitu kebanggaan kepada negara mereka gitu ya. Dan juga ingin memamerkan kemampuan teknologi mereka. Bahwasanya mereka adalah negara yang hebat secara teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi kebanggaan nasional bagi negara mereka itu sendiri. Nah, pertanyaannya, Medos, apakah ya senjata nuklir yang dimiliki India ini akan berbahaya bagi Indonesia, dan apakah Indonesia akan menyerang India akan menyerang Indonesia, Medos? Jawabannya adalah kita bisa temukan ya dari sebelumnya India adalah negara yang tidak akan menggunakan senjata nuklirnya kecuali ditembak pertama kali, dan Indonesia tidak memiliki senjata nuklir itu. Jadi kemungkinannya tidak berbahaya. Dan yang kedua, ya secara bilateral kita memiliki hubungan yang cukup baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan juga Presiden Jokowi, dan mungkin dilanjutkan oleh Presiden Prabowo nantinya. Saya pikir kita memiliki hubungan yang baik sehingga senjata nuklir ini tidak memiliki, yang dimiliki India adalah tidak memiliki dampak ataupun ancaman yang berarti ya ke depannya bagi Indonesia, karena hubungan yang cukup baik bagi kedua negara ini, Medos. Dan kalau kita ingin coba menjawab pertanyaan kenapa Indonesia tidak mengembangkan senjata nuklir, ya, Medos, ini sudah dipikirkan jauh-jauh oleh para pendiri negara kita, Medos. Dan kita tahu Indonesia adalah negara yang sudah meratifikasi
meratifikasi, menandatangani komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir kecuali untuk ya tujuan-tujuan sipil ataupun tujuan-tujuan damai, dan itu dilakukan saat ini, Medos. Dan bagaimana proyeksinya Mas Agus ataupun ke depan bagaimana? Ya, kemungkinan ya kalau kita melihat ya sejauh ini dalam jangka pendek ya, kita melihat negara Malaysia tetangga kita, ataupun Filipina, ataupun Brunei, Singapura, Papua Nugini, Australia ya, itu bukan negara-negara yang memiliki senjata nuklir ya. Kita memiliki perbatasan dengan India, tetapi karena negara India adalah negara yang memiliki hubungan bilateral yang baik, kita tidak menganggap itu sebagai ancaman. Nah, berbeda cerita kalaupun Indonesia gitu ya dihadapkan oleh negara tetangga yang memiliki senjata nuklir, layaknya misalnya Australia ataupun misalnya Malaysia, maka kemungkinan besar Indonesia akan ya melakukan yang namanya pengembangan nuklir yang sama. Ya, kita sebut nih dalam hubungan internasional seperti yang namanya yaitu security dilemma ya, ataupun dilema keamanan. Ketika sebuah negara lain memiliki senjata ataupun nuklir, maka negara lain juga akan melakukan yang sama untuk menjaga keamanan mereka. Karena kita tahu dalam prinsip hubungan internasional yaitu kita mengenal prinsip anarki, yaitu tidak ada yang namanya di situ pemerintahan dunia gitu ya, ataupun negara lain yang memerintah kepada negara satu dan yang lain secara struktur gitu ya. Sehingga Indonesia ya, kecuali ya ada di negara di situ ya mengembangkan senjata nuklir, kemungkinan maka kita akan mengembangkan senjata nuklir juga. Tetapi sejauh ini Medos, saya melihat ya Indonesia tidak akan melakukan itu, dan juga secara cost dan juga teknologi itu membutuhkan proses dan juga pembiayaan yang tidak sedikit ya, sehingga sekali lagi ini membutuhkan waktu Medos bagi Indonesia untuk memiliki senjata nuklir. Kalaupun Indonesia mengembangkan senjata nuklir ya harus dipastikan ya negara-negara, kalau kita negara yang berdikari berarti kita sudah siap sebenarnya untuk yang namanya terkena sanksi internasional. Itu adalah yang namanya resiko yang terburuk Medos ya, yaitu terkena sanksi internasional. Seperti misalnya Amerika Serikat mengsanksi kita seperti ya. Tapi satu sisi kita bisa jadi memiliki yang namanya kedekatan misalnya dengan China atau dengan Rusia gitu ya, sebagai ya sekutu kita gitu ya, ataupun bahkan bisa jadi sebaliknya Medos. Jadi bagaimana setiap negara lain itu memandang kita memiliki senjata nuklir ini sebagai ancaman bagi mereka atau tidak, seperti itu ya. Tapi ya layaknya yang terjadi pada India, terkena sanksi, tapi setelah itu Medos diakui oleh Amerika Serikat dan negara sekutunya, sehingga sampai saat ini memiliki hubungan yang baik. Mungkin pola tersebut bisa saja terjadi kepada Indonesia. Oke Medos, terima kasih sudah menonton video ini. Kalaupun ada yang kurang, silahkan disampaikan di kolom komentar dan mohon dikoreksi. Dan kalaupun ada masukan juga terkait topik yang menarik, disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Medos, Allah Hafiz.